ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله تعالى. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan menyampaikan kita pada hari yang ke-21 dari bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati akhir-akhir dari bulan Ramadan yang diberkahi ini, di mana hari-hari terakhir dari bulan Ramadan adalah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya, melimpahkan rahmatnya, melimpahkan ampunannya, dan melipat gandakan pahala yang ada di dalamnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berijtihad pada 10 hari yang terakhir apa yang beliau tidak berijtihad bersungguh-sungguh pada yang selain dari 10 hari yang terakhir. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah SAW jika masuk pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, kemudian bersungguh-sungguh di dalam ibadah, kemudian beliau mengencangkan sarungnya, yakni menjauhi istri-istrinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir dari bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir ini, yakni semakin menambah kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula hendaknya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir Ramadan yang paling berharga ini. Hendaknya kita juga meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan qiraah baca Quran kita tingkatkan salat kita tingkatkan zikir kita dan amaliyah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, menjadikannya sebagai sebab Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, melimpahkan ampunannya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah dan keluar dari bulan Ramadan menjadi golongan orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang mendapatkan maghfirah ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan
sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kajian kita sambil menunggu buka bersama ini akan kita lanjutkan kelanjutan dari kajian kita pada hari Jumat kemarin. Kalau hari Jumat kemarin kita mengetengahkan tema duhai istriku, maka sekarang sebagai jawabannya yakni duhai suamiku. Yang intinya dari dua kajian ini adalah bagaimana seharusnya seorang suami dan bagaimana seharusnya seorang istri. Bagaimana suami menyampaikan nasihatnya kepada istri dan bagaimana istri menyampaikan nasihatnya kepada suami. Dan bagaimana seharusnya sikap seorang suami terhadap nasihat istrinya dan bagaimana sikap seorang istri terhadap nasihat daripada suaminya. Kemudian juga bagaimana seharusnya di dalam kehidupan rumah tangga yang harus ada amar ma'ruf nahi munkar, saling memberikan masukan, saling memberikan nasihat, kemudian memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan, kemudian menambal adanya kekurangan-kekurangan dan seterusnya. Ya. Jadi dari kajian kita ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya, di mana terinspirasi dari kitab yang ditulis oleh Sultan Syekh Sultan bin Abdillah Al-Amali dengan judul Ila Zawjaini, kepada dua pasang suami istri, yang kemarin sudah kita selesaikan, yakni ilaiki ya zawjati, kepada wahai istriku, yakni kita jadikan tema duhai istriku. Maka sekarang kita kembali kepada nasihat dari istri kepada suaminya, ilaika ya zawji, kepada wahai suamiku, atau kita jadikan, kita terjemah menjadi duhai suami. Kita awali jamaah sekalian, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan dari istri ini kepada suaminya. Duhai suamiku yang sangat kucintai, sesungguhnya engkau seringkali pergi dari rumah, dan jika aku bertanya kepadamu tentang perginya engkau dari rumah, engkau berhujjah, beralasan untuk hiburan. Engkau beralasan untuk menghibur dirimu dengan permainan-permainan yang mubah, dengan perkara-perkara yang mubah, dan agar engkau bisa mengubah rutinitas keseharian yang engkau lakukan. Maka aku, wahai suamiku yang tercinta, aku juga, bukankah aku juga memiliki waktu? Seharusnya aku punya waktu untuk hiburan. Bukankah seharusnya aku juga punya waktu untuk tamasya? Bukankah seharusnya aku juga punya waktu untuk mencari atau melepaskan kepenatanku dengan mencari hiburan yang mubah tentunya? Maka mengapa engkau, wahai suamiku, tidak keluar bersama aku? Kita pergi ke tempat-tempat tamasya yang mubah, yang tidak ada maksiatnya. Kemudian kita habiskan waktu bersama-sama dalam kesenangan, dalam senda gurau, dalam permainan. Kita tertawa bersama, kemudian kita masukkan kebahagiaan di dalam hati kita masing-masing. Sesungguhnya waktumu bersama kami, bersamaku wahai suamiku, adalah sebaik-baik waktu. Dan dudukmu bersama aku, bersama kami, istrimu, maka itu adalah waktu yang paling utama, waktu yang paling berharga. Maka janganlah engkau haramkan kami, janganlah engkau haramkan aku dari pergi keluar tamasya bersama kamu, wahai suamiku. Duhai suamiku yang sangat mulia, sungguh aku pernah mendengar engkau berbicara dengan temanmu melalui HP, melalui telepon. Aku mendengar kamu banyak tertawa. Aku mendengar, aku melihat kamu tatkala berbicara dengan temanmu melalui telepon, kamu tertawa dan tersenyum riang.
Pada saat itulah datang bisikan dan pertanyaan-pertanyaan dalam hatiku, pertanyaan-pertanyaan dan bisikan yang banyak. Di antaranya yang terpenting adalah, mengapa aku tidak pernah melihat senyummu di rumah tatkala aku ada di sisimu? Kenapa yang tampak dari wajahmu hanyalah seringai? Yang tampak dari wajahmu hanyalah, kalau orang Jawa mengatakan, merengut. Apalagi kalau aku berada di dalam mobil bersama kamu, kamu tidak menampakkan senyuman. Wahai suamiku, sesungguhnya senyuman terhadap keluargamu, terhadap aku, istrimu, memiliki pengaruh yang besar di dalam menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Sesungguhnya aku sangat berharap, wahai suamiku, agar kami menjadi manusia yang paling engkau cintai. Kami menjadi manusia yang paling banyak engkau berikan senyuman dari wajahmu. Sesungguhnya senyuman dari wajahmu itu akan menghantarkan rasa sayang di dalam hati-hati kami. Senyuman melalui wajahmu itu akan menghilangkan segala kecemasan, akan menghilangkan segala kegundahan, akan menghilangkan segala kepenatan dari diriku kalau engkau tersenyum di hadapan wajahku, wahai suamiku. Maka kapan engkau tersenyum kepadaku, wahai suamiku? Suamiku yang sangat kucintai, sesungguhnya lisan adalah alat yang kecil, akan tetapi bahayanya sangat besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru khataaya ibni Adam fi lisanihi." Kebanyakan kesalahan anak cucu Adam itu pada lisannya. Maka wahai suamiku, duhai suamiku, sesungguhnya aku banyak memperhatikan engkau banyak berbicara dengan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Engkau banyak berbicara dengan kalimat-kalimat yang menyebabkan engkau bisa hancur dengan lisanmu. Sungguh aku banyak mendengar kamu lebih dari sekali kamu menghibah manusia, kamu merasani manusia, dan kadang engkau berdusta kepada anak-anak kita. Kamu panggil, mau engkau berikan sesuatu, ternyata kamu tidak bawa apa-apa, maka engkau sudah berdusta kepada anak-anak kami. Dan kadang-kadang aku mendengar darimu ungkapan-ungkapan cacian makian tatkala kamu mengendarai sepeda motor, atau kalau kamu mengendarai mobil, kamu melihat ada orang misalkan yang mengendarai kendaraan yang tidak benar, kamu mencacinya, kamu memakinya, atau juga perkataan-perkataan lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, sementara aku tidak mengetahuinya. Maka wahai suamiku, sesungguhnya lisan ini kadang menjadi sebab masuknya kamu ke dalam nerakanya Allah. Waliyahumillah. Tidakkah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan." Perkara yang terbanyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, yakni al-fam wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Maka wahai suamiku, jagalah lisanmu agar engkau tetap menjadi mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisanmu agar engkau tetap menjadi mahal di sisi manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu. Duhai suamiku yang tercinta, aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kaum laki-laki untuk menikah dengan 4 istri, 4 wanita. Aku tahu Allah membolehkannya dan Allah mensyariatkannya bagi mereka yang mampu. Dan aku sendiri wahai suamiku, aku tidak menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi duhai suamiku, termasuk perkara yang membuatku sedih, yaitu bahwasannya engkau pada sebagian keadaan bercanda kepada aku, bercanda denganku dengan mengatakan, "Wahai istriku, aku ingin nikah lagi. Wahai istriku, aku ingin punya suami yang istri yang kedua." Wahai suamiku, sesungguhnya kalimat itu
sekalipun tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kalimat itu layaknya sebuah tamparan di hadapan wajahmu. Kalimat semacam itu layaknya geledek yang menghampar, geledek yang menggelegar, yang memekakkan telingaku. Di mana kalimat yang seperti itu, wahai suamiku, memiliki pengaruh yang besar terhadap dirimu. Itu adalah sebuah luka yang sangat menyakitkan terhadap aku, wahai suamiku. Suamiku yang sungguh sangat kucintai, sebelum engkau bergurau denganku dengan kalimat itu, aku berharap agar kau berpikir, memikirkan tentang perasaanku. Sesungguhnya gurauan seperti itu adalah sebuah kalimat yang kami para istri sungguh tidak menyukainya. Kami para wanita sungguh tidak menyukainya. Maka demi Allah, sesungguhnya tatkala kau mengucapkan kalimat seperti itu, aku menjadi benci kepada kamu. Aku menjadi tidak suka mendengarnya darimu, wahai suamiku. Maka engkau, wahai suamiku, jika engkau bertekad bulat, berkeinginan kuat untuk menikah lagi, dan engkau telah berpikir panjang untuk menikah lagi, dan engkau telah memperhatikan segala perkaranya dan mempelajarinya dengan pelajaran yang baik, maka aku berharap agar engkau mengingat aku, istrimu yang pertama ini, yang dengankulah engkau memulai kehidupanmu, yang akulah berdiri di belakangmu, menanggung beban penderitaan bersama denganmu, dan akulah yang berbuat melakukan segala sesuatu yang kau cintai. Maka jangan kau melupakan aku, dan jangan engkau menyia-nyiakan aku. Dua suamiku, tatkala engkau misalkan nanti menikah lagi, aku tidak akan pernah mengatakan ceraikan aku, karena ini adalah sebuah kebodohan dari diriku. Aku tidak akan mengatakan talak aku, karena ini adalah sebuah kedunguan yang bersumber dari aku. Akan tapi duhai suamiku, kukatakan, kalau engkau nanti menikah lagi, ittaqillah fina, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami, dan ingat bahwasanya engkau nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kami. Maka bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kami. Wahai suamiku, sesungguhnya aku banyak berterima kasih kepada kamu atas perhatian kamu terhadap rumah kami, rumah ini. Aku banyak berterima kasih kepadamu, wahai suamiku, akan perhatian kau terhadap kami. Akan tapi, wahai suamiku, aku berpikir pada sebagian perkara yang pernah kulihat di rumah. Aku lihat sebagian kemungkaran dan perkara-perkara yang diharamkan, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah. Aku melihat adanya gambar-gambar yang dipajang di sana sini. Aku melihat di sana ada foto kedua orang tuamu. Aku melihat di sana ada fotomu yang kau menerima ijazah tatkala kamu keluar lulus dari perguruan tinggi. Aku melihat itu semuanya. Dan aku melihat juga foto-foto yang lainnya. Maka wahai suamiku, dulu aku menganggap ini biasa saja. Dulu aku menganggap ini tidak apa-apa. Akan tetapi aku telah membaca fatwanya para ulama. Aku telah membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan haramnya menyimpan gambar, haramnya menyimpan foto, haramnya memasang, menggantungkan foto-foto. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat alaihi wassalatu wassalam tidak akan mau masuk dalam rumah yang di dalamnya ada gambarnya. Demikian pula wahai suamiku, aku melihat di dalam rumahku ada televisi yang sering kau gunakan untuk melihat acara-acara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering aku melihat engkau menghabiskan waktunya di depannya. Maka sungguh wahai suamiku, ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga aku melihat engkau menyimpan majalah-majalah yang di sana ditampakkan aurat-aurat wanita.
maka sungguh sangat mengherankan wahai suamiku. Apakah engkau seorang suami yang akan mendidik anak-anakku, putri-putriku dengan pendidikan yang baik, sementara engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah engkau akan mendidik istrimu, mendidik anak-anakmu, putri-putrimu pendidikan yang menyucikan diri mereka, yang menjaga kehormatan mereka, sementara engkau melihat apa-apa yang tidak terhormat? Wahai suamiku yang sangat aku cintai, sungguh aku berharap agar engkau segera meninggalkan itu semuanya, agar engkau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai suamiku, sungguh aku bertanya-tanya, di mana rasa takutmu kepada Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seluruh perbuatan kamu? Duhai suamiku, duhai belahan jiwaku yang sangat berharga di dalam hatiku, sesungguhnya hadiah itu memiliki pengaruh yang besar dalam hatiku. Hadiah merupakan sebab dari sekian sebab timbulnya kecintaan dan rasa sayang di dalam hatiku. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu tahabbu." Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Maka sungguh wahai suamiku, betapa aku sangat bersedih tatkala engkau datang dari bepergian. Tatkala engkau datang dari safar, kamu datang dalam keadaan tanganmu hampa tanpa hadiah. Sungguh itu sangat menyedihkan aku wahai suamiku. Sesungguhnya hadiah bukanlah nilainya, sesungguhnya hadiah bukanlah mahalnya yang bernilai di sisiku wahai suamiku. Tidak masalah engkau datang dengan membawa hadiah yang murah, tidak masalah. Yang penting engkau membawa hadiah, di mana hadiah itu bagiku sebagai seorang istri wahai suamiku adalah sesuatu yang sangat mahal, yang tidak bisa diukur dengan harta sekalipun harganya itu sangat murah. Demikian pula wahai suamiku, aku teringat tatkala kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang anak, sungguh aku menunggu datangnya engkau dengan membawa hadiah untuk kami, untuk aku dan anakmu. Akan tapi aku kaget, terheran-heran engkau datang tanpa membawa apapun. Aku bertanya, aku berkata-kata dalam diriku, wahai suamiku, barangkali engkau lupa. Akan tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, engkau tidak bawa apa-apa dan tidak memberikan hadiah apa-apa kepada aku wahai suamiku. Wahai suamiku, sesungguhnya engkau sekarang ada dalam bepergian. Aku sedang menunggu engkau wahai suamiku, dan aku tunggu apakah engkau membawa hadiah atau tidak. Wahai suamiku, sungguh aku melihat engkau merasa susah tatkala engkau mencium bau yang tidak wangi dari diriku. Sungguh engkau akan berteriak dan mengatakan kepada aku, apakah engkau tidak cinta dengan aku, wahai istriku? Kenapa baumu tidak wangi di hadapanku, wahai istriku? Maka ini sangat menakjubkan wahai suamiku. Wahai engkau suamiku yang suka merokok, tidak sadarkah engkau bahwasanya bau mulutmu itu menyiksa aku selama ini? Tidak sadarkah engkau bahwasanya bau mulutmu itu laksana asbab? Tidak sadarkah engkau wahai suamiku betapa menderitanya aku tatkala engkau mendekatkan mulutmu kepada aku mencium bau asbab dari mulutmu wahai suamiku. Engkau menyuruh aku untuk wangi sementara aku mencium bau yang busuk dari mulutmu wahai suamiku. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana perasaanmu? Tidakkah engkau mengetahui wahai suamiku, merasakan bagaimana perasaanku terhadap bau mulutmu itu wahai suamiku? Maka wahai suamiku, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku juga akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar engkau mau berhenti dari merokok, agar engkau diberikan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar engkau berhenti dari merokok, agar aku
tidak merasakan penderitaan selama ini, wahai suamiku. Wahai suamiku, tatkala engkau merokok kemudian engkau berdiri salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak malukah engkau kepada Allah, tidak malukah engkau kepada para malaikat, di mana para malaikat akan merasa terganggu dengan apa-apa yang manusia itu terganggu, wahai suamiku. Maka tinggalkanlah rokok untuk aku dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahai suamiku, sesungguhnya aku menghargai pekerjaan dan kesibukanmu. Oleh karena itulah, wahai suamiku, aku tidak meminta darimu sesuatu yang banyak. Aku hanya meminta darimu, wahai suamiku, untuk memberikan sedikit waktumu kepada aku. Aku ingat tatkala kita sudah sepakat untuk keluar bersama-sama ke tempat tamasya bersama-sama, di mana aku menunggu kedatanganmu dari pekerjaanmu dengan penuh kerinduan, akan tapi aku kaget ternyata engkau datang terlambat. Itu pun engkau datang bersama dengan temanmu ke rumah. Wahai suamiku, sungguh engkau telah melupakan janjimu. Kenapa engkau tidak berkata kepada temanmu aku sibuk, malah engkau datang dengan temanmu ke rumahku dan melupakan janjimu kepada aku? Tidakkah engkau mengatakan udzur kepada temanmu untuk tidak datang ke rumahku karena engkau sibuk akan berjalan-jalan bersama aku? Wahai suamiku, sungguh pada waktu-waktu yang lain aku berharap engkau memenuhi janjimu. Suamiku yang sangat aku cintai, marilah kita pergi ke pasar bersama-sama. Aku sangat berharap, aku sangat berterima kasih kepadamu, wahai suamiku. Engkau telah memberikan nafkah kepada aku, dan Allah Subhanahu wa taala tahu betapa aku sangat senang saat aku melihat engkau memasukkan tanganmu ke saku bajumu, kemudian engkau mengeluarkan sedikit uangmu untuk membelikan apa yang aku sukai. Akan tapi, wahai suamiku, aku memiliki beberapa keinginan, memiliki beberapa bisikan-bisikan yang aku berharap akan engkau mau mendengarkan bisikan ini. Jika kita keluar dari rumah, maka jangan pernah engkau mengizinkan aku, wahai suamiku, untuk memakai baju yang ketat. Wahai suamiku, tatkala kita keluar rumah, jangan sekali-kali engkau izinkan aku untuk menampakkan auratku. Jangan sekali-kali engkau mengizinkan aku untuk mengenakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang, wahai suamiku, aku berkeinginan untuk melakukannya, maka di sini laranglah aku. Berkatalah jangan 1000 kali jangan. Karena aku, wahai suamiku, adalah seorang wanita yang aku memiliki kelemahan iman, di mana kadang nafsuku mengajak aku untuk melakukan keburukan-keburukan. Maka jangan pernah engkau mengizinkannya, wahai suamiku. Wahai suamiku, tatkala engkau berada dalam kendaraan bersama aku, maka jangan engkau memutar apapun di dalam kendaraan. Maka biarkanlah aku berbicara dengan sesukaku. Biarkanlah aku berbicara dan engkau mendengarkanku, pembicaraan-pembicaraanku. Kemudian, wahai suamiku, tatkala kita sudah sampai di pasar, maka janganlah engkau biarkan aku berbicara dengan orang asing. Wakililah aku di dalam tawar-menawar. Jangan biarkan aku yang menawar barang dagangan dengan laki-laki asing, sementara engkau nunggu aku di kendaraan. Mana sifat cemburumu, wahai suamiku? Mana cemburumu, wahai suamiku? Jangan engkau biarkan aku yang berbicara sementara engkau yang menunggu. Harusnya engkau yang berbicara dan menawar mewakili aku, dan aku hanya sekedar menunjuk mana barang-barang yang aku sukai dan yang ingin aku beli.
wahai suamiku, tatkala aku keluar bersama denganmu, maka janganlah engkau membuatku tergesa-gesa dengan mengatakan cepat-cepat, waktuku habis. Sedikit-sedikit engkau melihat jam tanganmu, wahai suamiku. Sungguh ini membuatku tidak nyaman, dan sungguh ini tidak menjadikanku senang keluar bersama denganmu, wahai suamiku. Wahai suamiku, jika engkau sudah memberikan aku barang-barang yang kusukai, maka jangan pernah engkau ungkit-ungkit. Karena sungguh sangat menyakitkan tatkala engkau memberikan aku sesuatu kemudian engkau ungkit-ungkit. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara golongan orang-orang yang nantinya tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan dosanya oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengungkit kebaikan-kebaikannya. Maka jangan sekali-kali engkau mengungkit-ungkitnya, wahai suami. Wahai suamiku yang sungguh aku sangat mencintaimu, aku pernah melihatmu memegang sebuah cangkir yang berisikan teh, sementara di tanganmu yang lain engkau memegang remote televisi yang nyambung dengan parabola. Sementara aku ada di sisimu, wahai suamiku. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan gambar, dengan film yang di situ ada laki-laki yang memakai baju yang sangat bagus, dengan tampilan yang menawan. Kemudian aku berkata kepada diriku, sekarang aku akan mengetahui sampai di mana sikap cemburu dari suamiku. 10 menit, setengah jam, 1 jam berlalu sementara aku melihat kaum laki-laki di layar televisi. Engkau tidak beranjak, dan engkau tidak menegurku, dan tidak ada sikap cemburu dari dirimu. Sungguh sangat memalukan, sungguh sangat memilukan. Apakah engkau adalah seorang laki-laki, wahai suamiku? Beritakanlah kepada aku apa makna kejantanan, apa makna kelelakian. Apakah kejantanan itu hanyalah kekuatan dan kerasnya suara? Wahai suamiku, sungguh aku menginginkan seorang suami yang jantan, bukan lelaki pejantan. Wahai suamiku, aku ingin agar engkau berkata, agar engkau melarang aku, wahai suamiku. Sungguh hanya babi yang tidak memiliki cemburu, wahai suamiku. Engkau melihat aku, wahai suamiku, keluar dari rumahku dengan membuka auratku, engkau diam 1000 bahasa. Engkau diam, tidak pernah menegurku, engkau diam, tidak pernah melarangku, wahai suamiku. Maka mana sikap cemburu dari dirimu, wahai suamiku? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la yadkhulul jannah at-tayyus, tidak akan masuk ke dalam surga tayyus, yakni laki-laki yang tidak memiliki cemburu kepada istrinya. Wahai suamiku yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadamu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki itulah pemimpinnya kaum wanita. Maka pimpinlah aku, wahai suamiku, pimpinlah aku, wahai suamiku, kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah aku, wahai suamiku, kepada apa yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau ajak aku, wahai suamiku, kepada apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku membutuhkan seorang teman yang bisa menemani aku di dalam zaman yang penuh dengan kerusakan ini, wahai suamiku. Wahai suamiku yang sangat kucintai, aku mohon maaf atas perkataanku yang kasar sebelum ini, dan aku berharap akan engkau memberikan maaf kepada aku. Sungguh, wahai suamiku, aku banyak melakukan kekurangan, aku banyak kekurangan terhadap kamu, dan sungguh aku telah menyesal atas kekurangan-kekurangan yang telah kulakukan. Wahai suamiku, sungguh benar, aku telah meminta cerai lebih dari sekali. Aku telah meminta talak lebih dari sekali.
kepadamu wahai suamiku, dan aku telah mengatakan kepadamu wahai suamiku, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Aku mengakui, aku lupa saat aku mengatakan yang seperti itu, bahwasannya kami kaum wanita naqisatu aqlin wa dinin, wanita yang kurang akal dan agamanya. Melewati kami masa-masa yang kami lupa akan hasil akhir dari perkara-perkara. Kami bodoh terhadap akibat dari perkara-perkara yang kami tidak memikirkannya. Contoh misalkan tatkala kita terjadi perselisihan, kemudian suara pun menjadi keras, kita bertengkar, lalu aku berkata, aku ingin pergi ke rumah orang tuaku. Kamu pun mengantarkan aku ke rumahku. Kemudian tatkala aku berada di rumah orang tuaku, bapakku pergi ke tempat kerjaannya, ibuku pun pergi ke tetangganya. Kemudian aku melihat kepada saudari-saudariku, mereka bermain-main keluar dari rumah. Kemudian aku melihat adikku yang masih kecil pun merambat, merayap di hadapanku. Maka saat itu kembalilah pemikiranku. Aku berpikir ulang lagi, betapa sedihnya aku. Sekarang aku tinggal sendirian, milik siapa aku? Tidak ada suami di sisiku, tidak ada anak-anak di hadapanku. Di mana suamiku? Di mana anak-anakku? Maka air mataku turun menetes dari pipiku, menetes di atas baju yang seminggu kemarin kau hadiahkan kepada aku. Wahai suamiku, aku menyesal. Kembalilah kepada aku. Wahai suamiku, aku ingin kembali kepadamu. Wahai suamiku, terimalah maafku dan terimalah aku. Wahai suamiku, wahai suamiku yang sungguh aku sangat mencintaimu. Termasuk perkara yang sangat menyedihkanku, wahai suamiku, adalah engkau datangkan parabola di rumahku. Engkau datangkan fasilitas internet di rumahku, di mana dua fasilitas ini adalah pedang bermata dua. Tergantung siapa yang nanti memanfaatkannya. Kalau dia pandai memanfaatkannya, maka dia bisa mengambil manfaat yang besar. Akan tapi kalau dia tidak pandai memanfaatkannya, maka dia akan bisa membunuh dirinya sendiri. Wahai suamiku, betapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang datang melalui siaran satelit. Betapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang masuk melalui internet. Maka di sini wahai suamiku, tidakkah engkau mendengar sebuah kisah seorang wanita yang dia keluar dari rumahnya pada waktu di tengah malam. Maka pada saat dia keluar dari rumahnya sendirian, maka ada seorang pemuda dengan membawa sebuah motor atau dengan membawa sebuah mobil lewat. Kemudian dia menghentikan mobilnya, kemudian membuka pintunya, mengajak dia masuk ke dalam mobilnya. Dan alhamdulillah ternyata laki-laki tadi itu adalah seorang laki-laki yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengajaknya masuk ke dalam mobilnya bukan untuk berbuat apa-apa, tapi untuk menyelamatkannya. Lalu laki-laki pemuda tadi itu mengajak wanita itu ke rumahnya untuk ditemukan dengan istrinya. Kemudian istrinya bertanya kepada wanita itu, kenapa engkau keluar di tengah malam seperti ini? Tidakkah engkau takut bahaya di luar sana? Maka wanita itu pun menjawab, sementara air mata keluar dari matanya, menetes melalui pipinya. Dia mengatakan, tadi aku melihat sebuah film yang di dalamnya aku melihat laki-laki dan perempuan bermesraan, dan aku tidak sabar, aku ingin ikut merasakannya. Aku ingin untuk merasakan bagaimana rasanya pacaran, bagaimana rasanya bermesraan dengan laki-laki. Maka aku pun keluar untuk mencari laki-laki, dan ternyata laki-laki yang membawaku adalah suami. Maka begitu mendengar ini, pemuda tadi itu langsung bertanya, mana nomor bapakmu? Mana nomor telepon bapakmu? Maka kemudian dia pun memberikan, lalu dia langsung telepon.
Kemudian pemuda tadi bertanya kepada bapaknya, "Di mana putri Anda? Di mana putri Anda?" Maka bapak pun keheranan. Dia mencari-cari, aku tidak menemukannya. Di mana putriku? Di mana putriku? Maka kemudian, putrimu dalam keadaan aman. Insya Allah kamu akan bertemu dengan putrimu kalau engkau mau menghancurkan parabola di rumahmu dan membuang internet dari rumahmu, karena itu adalah sarana kerusakan di rumahmu. Kalau kamu berjanji, maka engkau akan bertemu dengan putrimu. Maka wahai suamiku, datanglah bapaknya, kemudian dia membawa putrinya. Maka di sini wahai suamiku, kalau ternyata alat yang kau datangkan ke rumah ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, jangan sampai salah satu dari keluarga orang yang engkau cintai menjadi korban seperti wanita tadi, maka hilangkan dua-duanya dari rumahku wahai suamiku. Demi Allah, aku sama sekali tidak melihat kebaikan padanya semenjak engkau memasukkannya ke dalam rumah kita wahai suamiku. Duhai suamiku, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada kamu. Sesungguhnya wanita itu sangat mencintai pujian. Duhai suamiku, seorang istri sangat suka untuk dipuji. Pujian adalah sebuah kalimat yang pendek tetapi maknanya sangat dalam kepada diriku, duhai suamiku. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memuji para sahabatnya dan juga memuji istri-istrinya. Duhai suamiku, mengapa kau tidak pernah memberikan pujian kepada aku? Tatkala aku menghidangkan makanan, minuman, kau biasa-biasa saja, tidak ada lesan yang keluar, tidak ada lafaz yang keluar dari lesanmu. Apakah sungguh enaknya makanan ini? Atau mungkin pandainya engkau wahai istriku memasak dan lain sebagainya. Barangkali juga tatkala engkau masuk ke dalam rumah, engkau melihat rumah tertata rapi, kamu pun diam saja, tidak pernah memuji aku. Atau mungkin tatkala aku berdandan, bersolek seindah mungkin, secantik mungkin, tapi tidak pernah keluar dari lesanmu, duhai cantiknya engkau wahai istriku. Sungguh seandainya engkau mau memuji aku, maka sungguh rasa cintaku akan semakin mendalam kepadamu, duhai suamiku. Maka aku tunggu engkau wahai suamiku. Aku siapkan segala sesuatu di rumahmu wahai suamiku. Aku menunggu pujianmu. Duhai suamiku yang sangat berharga di sisiku, maukah engkau kuberikan sebuah hadiah dengan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kana Sallallahu Alaihi Wasallam yaghsilu thawbahu wa yaghsilu na'lahu. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci bajunya dan menambal sandalnya. Pernahkah engkau mendengar hadis ini, duhai suamiku? Rasulullah mencuci bajunya sendiri dan Rasulullah menambal sandalnya sendiri. Maka aku katakan kepadamu, duhai suamiku, benar bahwasanya pelayananku kepadamu adalah jalanku untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tahu itu, duhai suamiku, dan aku tidak mengeluh, karena memang itu adalah langkah-langkahku yang aku berharap aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi, duhai suamiku, aku berharap agar suatu ketika kadang engkau mencuci bajumu sendiri untuk meringankan bebanku, duhai suamiku. Dan aku ingin agar engkau suatu ketika nyapu rumahmu sendiri, duhai suamiku, karena itu adalah sebuah kebaikan dari dirimu dan aku ingin melihatnya. Demikian pula, duhai suamiku, tatkala engkau memerintah sesuatu kepada aku, maka perhatikanlah keadaanku. Apakah aku dalam keadaan kecapean, ataukah aku dalam keadaan sakit, ataukah aku dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi aku untuk keluar misalkan. Maka perhatikanlah diriku, duhai suamiku. Jangan asal engkau sekedar memerintah,
Jangan asal engkau memerintah, kalau engkau ingin harus dilakukan. Jangan seperti itu, duhai suamiku. Sekalipun benar, taat kepadamu adalah jalan masuk surga. Benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyu mamra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Benar, aku tahu dan aku iman itu, wahai suamiku. Wanita mana saja yang salat 5 waktunya, yang puasa bulan Ramadannya, yang menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, akan diperintahkan kepada dia masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Aku benar, aku iman. Tapi duhai suamiku, jangan engkau jadikan hadis ini sebagai senjata untuk perintah sana dan perintah sini. Aku bukan budak dan aku bukan batu, tapi aku adalah istrimu yang seharusnya punya kedudukan di sisimu, yang seharusnya engkau menghargai aku, yang seharusnya engkau memberikan kasih sayangmu kepada aku, duhai suamiku. Maka aku harap lain kali kalau engkau memerintahkan kepada aku sesuatu, lihatlah kondisiku, apakah aku dalam keadaan capek ataukah tidak, agar aku semakin sayang kepadamu, duhai suamiku. Bukankah aku tiap hari sudah sibuk melayani dirimu? Siang hari aku bekerja untuk rumahmu, siang hari aku bekerja untuk anak-anakmu, demikian pula di malam hari pun aku bekerja untukmu. Maka sayangilah aku, duhai suamiku. Duhai suamiku yang sungguh sangat aku mencintaimu. Tidak diragukan lagi bahwasannya seorang wanita itu sangat berharap memiliki baju yang terbaik. Seorang wanita sangat berharap agar melihat anak-anaknya terpenuhi seluruh hajat kebutuhannya dari kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Benar, duhai suamiku, kami sangat menginginkan semuanya. Dan inilah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian manusia sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat mendalam. Akan tetapi ini tidak berarti wahai suamiku, engkau keluar mencari harta dari segala cara, dengan segala cara, apakah yang halal ataukah yang haram. Maka bertakwalah engkau, wahai suamiku, terhadap apa yang kau berikan makan kepada kami. Bertakwalah kepada Allah, wahai suamiku, terhadap barang yang kau masukkan ke dalam rumah kami. Sesungguhnya 1 dinar yang halal itu lebih baik daripada yang haram. Sesungguhnya kami lebih memilih, kami, istrimu dan anak-anakmu, lebih memilih hidup kekurangan, hidup yang sederhana dengan syarat yang halal. Sungguh, aku pernah mendengarmu berbicara melalui telepon dengan kolegamu, dengan relasi-relasimu. Sepertinya aku mendengar engkau akan melakukan tipu daya dalam usahamu. Maka jangan engkau lakukan hal itu, duhai suamiku. Jagalah kalimat berikut ini, duhai suamiku. Nahnu nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami, istri dan anak-anakmu, duhai suamiku, sabar atas lapar, tapi kami tidak sabar atas api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan engkau masukkan api ke dalam perut-perut kami, jangan engkau pakaikan baju api ke dalam tubuh-tubuh kami, dan jangan engkau nyalakan rumah ini dengan api, duhai suamiku. Carilah yang halal, maka yang halal itu baik dan diberkahi oleh Allah. Demi Allah, Allah hanya akan menerima yang baik lagi halal. Kami tidak menginginkan kekayaan. Kami tidak menginginkan kekayaan yang sumbernya adalah dari perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Kami tidak menginginkannya, duhai suamiku. Maka tenanglah, duhai suamiku. Bersabarlah, duhai suamiku, dalam engkau mencari harta. Bersabarlah, tenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang halal kepada kita semuanya. Duhai suamiku, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak diragukan lagi, tidak samar atasmu, bahwasanya lisan ini adalah alat untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Dan lisan ini dua suamiku kecil bentuknya, akan tapi besar perkaranya. Tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau ingat, tatkala engkau berbicara kepada aku di hadapan anak-anakmu dengan satu kata-kata yang sangat menyakitkan, tatkala aku salah berbuat sesuatu padamu, tidakkah engkau mengingatnya? Sungguh kalimatmu yang buruk itu akan ditiru oleh anak-anakmu, duhai suamiku. Kalau engkau melihat pada diriku ada kekurangan, kalau engkau melihat pada diriku ada kesalahan, maka sabarlah, maka tenanglah, tunggu sampai marahmu sirna, kemudian nasihatilah aku. Jangan engkau menegurku tatkala engkau dalam keadaan marah, apalagi di hadapan anak-anak, maka sungguh itu tidak baik bagi pendidikan mereka, duhai suamiku. Tatkala engkau marah kepada aku, tahanlah marahmu, tunggu sampai anak-anak pergi dari hadapan kita, kemudian ajaklah aku masuk ke dalam kamar, kemudian nasihatilah aku, maka aku akan menerima nasihatmu dan aku akan mengamalkan apapun yang keluar dari mulutmu, duhai suamiku. Duhai suamiku yang sangat mulia, yang aku sangat mencintaimu, izinkan aku untuk menyampaikan beberapa koreksi yang aku melihat dari dirimu, duhai suamiku, yaitu sebuah kesalahan kecil di tengah lautan kebaikanmu, sebuah kesalahan yang ringan di tengah lautan kebaikan kamu yang kau telah berikan kepada aku. Akan tetapi koreksi ini kusampaikan, dorongannya hanyalah kecintaanku kepadamu, hingga aku ingin memberitakannya kepadamu, dan aku berharap agar engkau menerimanya dengan penerimaan yang baik. Duhai suamiku, sungguh sangat menyempitkan aku tatkala aku melihatmu tertidur dari sholat subuh, sementara manusia mereka berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Tatkala aku melihat ke jendela rumah, aku melihat laki-laki itu yang sudah sangat tua. Dia berjalan dengan tongkatnya di kegelapan malam, di dinginnya malam, berjalan menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Sementara aku menoleh melihat kepadamu, engkau dalam keadaan tidur. Sungguh kemudian kedua air mataku pun mengalir, air mata dari kedua mataku pun mengalir karena sedihnya. Demikian pula tatkala aku melihat engkau, duhai suamiku, tatkala adzan berkumandang, engkau masih tenang di hadapan televisi, engkau masih tenang duduk di hadapan koranmu, engkau masih tenang duduk di dalam permainan-permainanmu. Sungguh itu sangat menyedihkanku, duhai suamiku. Subhanallah, aku bertanya-tanya, di mana keimananmu kepada Allah? Di mana kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah engkau takut Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kamu dalam keadaan kelalaian yang seperti itu? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Fakhalaqa min ba'dihim khalqun 'ada'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan mengganti setelah mereka para pengganti yang mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan mendapati ghayyan. Tahukah kamu apa itu ghayyan, duhai suamiku? Yakni wadin dil jahannam, yakni sebuah lembah di jahannam, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah takut, tidak takutkah engkau dengan ghayya? Tidak takutkah engkau dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala engkau menyia-nyiakan salat, duhai suamiku? Duhai suamiku, lupakah engkau dengan firman Allah, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka bagi orang-orang yang salat, yakni orang-orang yang lalai dari salatnya. Tidakkah engkau mendengar ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala engkau meninggalkan salat berjamaah? Bukankah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, tatkala ada seorang laki-laki datang kepada dia, rajulun yasumun nahar wa yaqumul lail, ada
dia puasa di siang hari dan dia qiyamul lail di malam hari, wala yashhadu al-jum'ata wal jamaah, tapi dia tidak ikut sholat Jumat dan tidak ikut sholat berjamaah, maka di mana tempat orang ini wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan huwa finnar, maka dia berada dalam api neraka. Maka ingat ini dua suamiku, jangan engkau tinggalkan sholat berjamaah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar engkau tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang masuk dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan, awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Maka perhatikanlah duai suamiku salatmu, jangan lagi engkau tertinggal dari salat berjamaah. Duai suamiku yang sangat aku mencintaimu, sungguh aku telah hidup bersamamu pada hari-hari pertama dari pernikahan kita, hari-hari yang dipenuhi dengan kecintaan, hari-hari yang dipenuhi dengan kasih sayang, hari-hari yang dipenuhi dengan pemuliaan, penghormatan dan pengorbanan. Akan tapi setelah berlalu beberapa bulan, bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga dan seterusnya, aku merasakan kehilangan rasa cinta dari dirimu wahai suamiku. Maka aku bertanya-tanya kepada diriku, apa sebabnya? Apakah ada kesalahan yang telah kulakukan wahai suamiku? Akan tapi aku terus berdoa wahai suamiku, aku terus berdoa kepada Rabbku agar kecintaan yang hadir selama ini kembali kepada diri kita wahai suamiku. Engkau harus ingat bahwasanya tatkala aku keluar dari rumahku mengikutimu, maka engkau menjadi orang yang paling kucintai, mengalahkan cintaku kepada ibuku, mengalahkan cintaku kepada bapakku. Maka di sini wahai suamiku, maka kembalikanlah kecintaanmu kepada aku. Kembalilah seperti dulu, kembalilah seperti saat kita pertama kali menikah. Kalau aku melakukan kesalahan, maka wahai suamiku, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Mereka membalas keburukan dengan kebaikan, maka mereka lah orang-orang yang bagi mereka tempat kembali yang terbaik. Kemudian juga ingatlah wahai suamiku, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu mereka suka berbuat dosa. Maka demikian pula aku adalah bagian dari manusia dan aku suka berbuat kesalahan. Maka terimalah maafku duhai suamiku. Duhai suamiku yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, yang sungguh aku sangat mencintaimu duhai suamiku. Aku minta maaf barangkali aku telah banyak berkata-kata. Akan tetapi ini adalah bisikan-bisikan kecintaan yang ada dalam diriku duhai suamiku. Izinkan aku untuk membuka lembaran-lembaran yang lain, lembaran-lembaran dari bisikan-bisikan yang ada dalam diriku duhai suamiku. Duhai suamiku, sesungguhnya di antara perkara yang mendorong kebahagiaanku adalah pelayananku kepadamu, terutama di saat kau datang bersama dengan teman-temanmu atau datang tamu-tamu yang datang ke rumahku. Maka aku sangat cinta untuk memberikan pelayananku kepadamu, memberikan pelayanan kepada mereka, memasakkan mereka, memberikan hidangan-hidangan kepada mereka, mengatur rumah dengan mereka. Akan tapi duhai suamiku, aku melihat kadang-kadang engkau tidak memperhatikan kesehatanku. Tatkala aku sakit, tetap saja engkau membawa teman-temanmu ke rumahku. Tetap saja engkau datang bersama dengan teman-temanmu. Engkau tidak memperdulikan rasa sakitku bagaimana.
engkau tidak memperhatikan perasaanku, bagaimana kesulitanku melayani mereka sementara aku dalam keadaan sakit. Duhai suamiku, maka lain kali tatkala engkau mau mendatangkan tamu ke rumahku, engkau membawa teman-temanmu ke rumahku, perhatikanlah diriku. Apakah aku dalam keadaan sehat ataukah aku dalam keadaan sakit? Tatkala aku dalam keadaan sehat, maka aku akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Tapi tatkala aku dalam keadaan sakit, maka yang ada adalah gerutu dari diriku. Duhai suamiku, duhai suamiku, sesungguhnya tatkala engkau ingin berbicara dengan aku, tatkala engkau ingin menyampaikan nasihat kepada aku, duhai suamiku, maka hendaknya engkau memilih waktu-waktu yang tepat. Tatkala engkau ingin memberikan nasihat kepada aku, atau bahkan tatkala engkau ingin memarahi aku, duhai suamiku, maka carilah waktu yang tepat. Jangan tatkala engkau datang dari pekerjaan di saat engkau merasakan capek. Demikian pula tatkala aku juga merasakan capek, jangan engkau memberikan nasihat kepada aku, karena nasihatmu tidak akan berguna dan bermanfaat bagi aku, karena aku akan menolaknya, duhai suamiku. Maka carilah waktu-waktu yang tepat. Tatkala engkau ingin menasihatiku, carilah waktu di saat kita hendak mau tidur, tatkala kita berbaring bersama, tatkala kita duduk bersama di tempat tidur, di pembaringan, kita berada dalam satu selimut, kemudian berilah pembicaraan dengan nasihat-nasihat yang bijak, dengan wasiat-wasiat yang bijak, maka aku akan memberikan penerimaan yang sebesar-besarnya, duhai suamiku. Duhai suamiku, yang sungguh aku sangat mencintaimu. Tidak sama ratasmu, wahai suamiku, bahwasanya tidak ada sebuah rumah pun yang tidak lepas dari dosa dan perselisihan. Tidak ada satu rumah pun yang tidak ada perselisihan, cekcok di dalamnya. Tidak ada satu rumah pun, duhai suamiku, yang tidak ada pertengkaran di dalam rumahnya. Bahkan rumah Rasulullah SAW pun tidak lepas darinya. Akan tapi, duhai suamiku, pernahkah kau bertanya tentang sebab adanya permasalahan tersebut? Kadang akulah sebabnya, dan ini benar, dan kadang engkau juga sebabnya, duhai suamiku. Maka, duhai suamiku, tidakkah kau pernah berpikir apa penyebab dari segala permasalahan yang ada di rumah kita? Mungkin aku berbuat salah, mungkin engkau berbuat salah, atau mungkin ada di antara kita yang sakit, atau mungkin ada di antara kita yang terkena musibah. Tidakkah pernah kau bertanya kepada dirimu apa penyebabnya? Maka, duhai suamiku, di antara penyebabnya yang mungkin sering kita lupakan adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Tidakkah pernah engkau berpikir, duhai suamiku, tatkala kita tertimpa satu musibah, tatkala kita terjadi pertengkaran, engkau berpikir dosa apa yang telah aku lakukan? Atau juga aku berpikir dosa apa yang telah aku lakukan? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah karena hasil tangan kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwa min indi anfusikum." Katakanlah itu adalah dari sisi kalian sendiri. Demikian pula ini salah seorang sahabat, dia berkata, "Inni la'asillaha fa'ala dzalika fil khuluqi dabbati wa imraati." Sungguh benar aku telah berbuat maksiat kepada Allah, lalu aku melihat pengaruh maksiat itu kepada perilaku dari tungganganku dan istriku. Pernahkah kau berpikir tatkala aku menolak perintahmu, barangkali engkau telah berbuat dosa? Pernahkah kau berpikir tatkala anak-anak nakal, barangkali kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tatkala kita terkena musibah
musibah, pernahkah kita berpikir bahwa ini adalah bagian dari dosa yang pernah kita lakukan? Duhai suamiku, aku ingat duhai suamiku, betapa seringnya engkau melalaikan sholatmu, betapa seringnya engkau ketinggalan berjamaah, betapa seringnya engkau duhai suamiku melambat-lambatkan sholat, betapa seringnya engkau duhai suamiku berdiri atau duduk berlama-lama di depan televisi melihat apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini adalah bagian musibah, permasalahan yang sedang kita alami. Ini adalah bagian dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan, atau yang telah kulakukan, atau yang telah engkau lakukan duhai suamiku. Maka tatkala aku melihat engkau menjaga ketaatan kepada Allah, aku perhatikan tidak ada permasalahan pada diri kita, semuanya lancar-lancar saja. Aku melihat kebahagiaan dan ketenangan ada pada diri kita. Maka marilah wahai suamiku, marilah kita isi rumah kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi rumah kita ini dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita teruskan dalam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duhai suamiku, sungguh aku berharap agar engkau mengenakan baju yang paling indah. Aku berharap agar aku mencium bau wangi dari tubuhmu, duhai suamiku. Sungguh tatkala aku melihat dan menciumnya, aku sangat berbahagia. Batinku tenang, jiwaku lapang tatkala aku melihat engkau dalam keadaan seperti itu. Dan bukankah sebaliknya engkau juga menyuruh aku demikian? Engkau menyuruh aku memakai baju yang bagus, engkau menyuruh aku untuk berdandan, engkau menyuruh aku untuk memakai wangian. Maka aku pun meminta yang demikian, duhai suamiku. Jangan hanya aku yang kau suruh untuk berdandan, tapi engkau tidak mau berdandan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka para wanita, para istri, seperti apa kewajiban mereka dengan yang baik. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi kaum laki-laki atas mereka ada satu derajat. Bukankah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa yang kau tuntut dariku, maka aku pun berhak seperti apa yang kau tuntut dariku, duhai suamiku. Ingat juga, duhai suamiku, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia berkata, inni uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya aku suka untuk berdandan, berhias bagi istriku sebagaimana aku suka dia berhias untukku. Maka duhai suamiku, aku tidak berlebih-lebihan meminta kepadamu, akan tapi cukupkanlah diriku hanya melihat kepadamu. Kalau engkau tampil menawan di hadapanku, maka aku tidak akan melirik kepada laki-laki yang lain. Apa akan bisa menundukkan pandangan mataku sebagaimana kalau aku tampil menawan, engkau pun tidak akan melirik kepada wanita yang lain, hanya kepada aku. Maka duhai suamiku, janganlah engkau mau berdandan tatkala hanya mau mendatangi walimah saja. Jangan hanya engkau berdandan tatkala mau mendatangi acara-acara bersama dengan teman-temanmu saja. Ini aku istrimu di rumahmu, berdandanlah juga untukku, tampillah menawan juga untukku, duhai suamiku. Duhai suamiku, aku berharap agar engkau sangat perhatian dengan agamaku. Aku berharap, duhai suamiku, agar engkau sangat perhatian dengan ibadahmu. Aku berharap, duhai suamiku, agar engkau sering-sering memberikan nasihat kepadaku. Maka mengapa selama ini engkau tidak pernah memberikan nasihat kepadaku? Mengapa selama ini engkau tidak pernah duduk bersama aku dalam suasana keimanan, yang aku bisa merasakan keimanan di dalam majelis yang engkau duduk bersamaku, yang engkau mengajak aku untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang engkau mengingatkan aku terhadap api nerakanya Allah, engkau ingatkan aku terhadap surganya Allah, engkau ingatkan aku terhadap hukuman Allah, engkau ingatkan aku terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sangat merindukan majelis seperti ini bersamamu, duhai suamiku. Sesungguhnya aku sangat rindu melihatmu masuk menemui kami, kemudian engkau tersenyum, kemudian engkau duduk bersama dengan kami, aku dan anak-anakmu. Kemudian engkau ceritakan sebuah kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau engkau ceritakan kisah para sahabat radhiyallahu taala ajma'in, atau engkau kisahkan kisah-kisah orang-orang saleh yang lain, atau engkau bacakan 1-2 ayat Al-Quran kepada kami, kemudian engkau jelaskan maksudnya. Kadang engkau berkata kepadaku, duhai suamiku, aku tidak punya ilmu, aku tidak bisa, duhai istriku, tidak bisa aku ngajari kamu, duhai suamiku. Maka aku katakan kepadamu, duhai suamiku, tidak perlu engkau pandai ngajar, duhai suamiku. Cukuplah engkau duduk bersama dengan kami, kemudian engkau baca buku-buku yang ditulis oleh para ulama, atau engkau suruh anak-anak kita untuk membaca buku-buku para ulama atau fatwa-fatwa para ulama, atau engkau putarkan untuk kami ceramah-ceramah para asatidz atau para ulama. Itulah yang kuharapkan darimu, duhai suamiku. Demikian pula, duhai suamiku, betapa senangnya jika engkau aku izinkan, jika engkau izinkan untuk datang ke majelis-majelis ilmu, untuk datang ke majelis-majelis ta'lim. Sungguh dulu tatkala aku belum menikah, aku adalah seorang akhwat yang kemana-mana senantiasa menghadiri majelis taklim. Akan tapi sekarang begitu aku punya suami dan sekarang punya anak, tidak bisa aku menghadiri majelis-majelis taklim. Dan engkau malah berhujjah saat suami lebih baik daripada majelis taklim. Tidakkah engkau menginginkan agar aku seperti dulu, tetap sebagai seorang wanita yang semakin hari semakin bertambah keimanannya? Tidakkah engkau ingin, duhai suamiku, agar engkau mendapatkan pahala dari setiap ilmu yang kudapatkan? Tidakkah engkau, duhai suamiku, mendapatkan aliran pahala dari setiap amal ibadah yang kulakukan? Maka janganlah engkau beralasan, duhai suamiku, anak-anakmu yang ngomong siapa kalau engkau datang ke majelis taklim. Maka sekarang, duhai suamiku, ini anakmu, ngomonglah, aku yang berangkat ke majelis taklim. Antarkan aku ke majelis taklim dan anak-anakmu engkau yang jaga. Ini seharusnya ada pada dirimu, duhai suamiku. Kalian, wahai para suami, engkau wahai suami, jangan bersikap egois. Kalian saja ikut hadir di majelis taklim, sementara kami para istri ditinggal di rumah-rumah kami. Maka duhai suamiku, mulai sekarang aku ingin agar engkau mengantarkan aku ke majelis-majelis taklim. Duhai suamiku, engkau adalah suri tauladan. Sesungguhnya kami melihat pada perbuatan-perbuatanmu, duhai suamiku. Kami melihat dan mencontoh perilakumu, duhai suamiku. Dan kami akan terkesan dengan perilaku-perilakumu, duhai suamiku. Aku berharap agar aku melihat suri tauladan yang baik dari dirimu, duhai suamiku. Apakah engkau pernah menganggap bahwasanya tinggalmu di rumah, sementara manusia berlomba-lomba menuju masjid agar mendapatkan rahmat Allah? Pernahkah engkau menganggap bahwasanya ini adalah contoh yang tidak baik tatkala engkau diam di rumah sementara manusia lain berangkat ke masjid? Tidakkah diammu di rumah itu maknanya adalah ajakan kepada anak-anakmu untuk tidak mau datang ke masjid? Bagaimana mungkin engkau menginginkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang cinta dengan masjid, sementara engkau tidak mau datang ke masjid? Bagaimana mungkin engkau menginginkan anak-anakmu cinta dengan Al-Quran, sementara aku tidak pernah engkau terlihat membaca Al-Quran? Bagaimana mungkin engkau menginginkan anak-anakmu ahli salat, sementara engkau jarang sekali sholat nafilah? Bagaimana mungkin engkau menginginkan anak-anakmu suka puasa, sementara engkau sendiri tidak mencontohkan berpuasa? Engkau, duhai suamiku,
mampu merubah rumah ini menjadi rumah yang paling utama dengan pendidikan contoh yang engkau contohkan kepada kami, dua suamiku. Jadilah engkau contoh suri tauladan yang terbaik. Ambillah mushaf di rumah ini, bacalah Al-Quran di dalamnya tanpa menyuruh pun, maka anak-anakmu akan mencontoh kamu membaca Al-Quran. Tapi kalau engkau mengambil remote televisi, maka anak-anakmu pun duduk berebut di samping kanan dan kirimu. Kalau kamu tidak ada pun mereka akan menyalahkan sendiri. Maka itu adalah suri tauladan dirimu, wahai duhai suamiku. Maka di sini duhai suamiku, tanamkanlah kebaikan, tanamkanlah kesalehan, tanamkanlah ketaatan kepada diri anak-anakmu dengan memberikan suri tauladan yang terbaik, duhai suamiku. Duhai suamiku, aku ingat tatkala dulu engkau sakit parah, maka aku pun duduk di sampingmu, mengusap wajahmu, membelai rambutmu, memberikan obatmu, menyuapi mulutmu, memberikan minum kepadamu, memandikan kamu, dan seterusnya. Akan tapi la ilaha illallah wa subhanallah, tatkala aku sakit, di mana engkau duhai suamiku? Di mana engkau duhai suamiku? Tatkala aku sakit, malah engkau pulangkan aku ke rumah ibuku. Engkau tidak mau merawatku dengan alasan sibuk. Engkau tidak mau begadang merawat aku, duhai suamiku. Mana belayan lembutmu? Mana doamu, duhai suamiku? Ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Mana kasih sayangmu kepada aku, duhai suamiku? Sungguh perawatanmu kepada aku ketika aku sakit itu sangat berharga daripada perawatan ibuku saat aku sakit. Maka rawatlah aku, duhai suamiku, sebagaimana aku dulu merawatmu, duhai suamiku. Duhai suamiku, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang setinggi-tingginya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari tadi aku telah banyak menyampaikan wasiat-wasiat, mungkin juga aku anggap sebagai keluh kesah. Maka sungguh tiada lain, semua yang aku sampaikan tadi itu adalah bagian dari rasa cintaku kepadamu. Tidak ada lain kecuali semuanya itu adalah bagian dari perasaanku yang mendalam kepadamu, agar engkau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar segala kesalahan-kesalahan yang ada pada diriku dan dirimu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak akan pernah melupakan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rasa cinta kita berdua kekal langgeng selama-lamanya. Kita saling mencintai di dunia dan dikumpulkan bersama-sama di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu tadi sama sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasan dari surat suami kepada istrinya yang telah kita sampaikan pada hari Jumat kemarin. Yang intinya semuanya adalah munasahah. Ia saling memberikan nasihat antara suami istri. Suami memberikan nasihat kepada istrinya, istri pun demikian memberikan nasihat kepada suaminya. Agar masing-masing berjalannya beriringan, masing-masing bisa memberikan manfaat. Kalau ada kemungkaran, masing-masing ya nahi mungkar. Kalau ada perkara yang mau ditinggalkan, maka masing-masing segera amar ma'ruf, ya, memberikan, memerintahkan dan sebagainya, sehingga jalannya kehidupan rumah tangga itu akan berjalan dengan lurus menuju apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Ada pertanyaan apa itu? Seperti yang kemarin ada beberapa yang kita lojati ya.
Ada yang bertanya masalah ini? Bagaimana kalau ada seorang istri lebih taat kepada orang tuanya daripada suaminya? Ya salah. Ya. Jadi tatkala seorang akhwat itu sudah jadi seorang istri, maka ketaatan mutlaknya beralih kepada suaminya, tidak lagi kepada orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya, misalkan bapak atau ibunya nyuruh kamu harus ke selatan, suaminya nyuruh ke utara, dia harus wajib ke utara. Ya, dia harus wajib ke utara. Itu dari sisi istri. Tapi dari sisi suami, maka suami juga jangan mentang-mentang. Gitu ya. Kamu istriku, kamu harus taat kepada aku. Gak ngurus mbok bapakmu, ibumu ngomongnya gak ngurus. Sementing kamu harus sama aku, jangan. Gitu ya. Tapi dia harus memberikan masukan, ya, musyawarah dan seterusnya. Mana yang maslahat, mana yang mudarat. Ya. Jadi kalau ditanya mana harus didahulukan oleh istri, maka suaminya daripada orang tuanya. Maka sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Tatkala suami menginginkan sesuatu, orang tua istri menginginkan yang lain. Nah, ini suami harus berperan. Jadi ya, suami harus berperan. Kalau dia egois, maka di sini dia akan menyakitkan dua orang. Menyakitkan istrinya, menyakitkan orang tua istrinya. Nah, ini suami harus berperan di sini. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ini bukan berarti dia harus egois, diktator gitu ya. Mentang-mentangnya, jadi dia harus berpikir yang jernih, memakai akalnya, memakai ilmunya. Ketiban dulu. Saya terkesan pada surat yang ditujukan pada suamiku tercinta, karena apa yang ditulis di situ sama persis seperti apa yang saya alami. Apa yang sebenarnya saya lakukan? Yang mana kan banyak. Banyak tadi masalahnya kan banyak. Yang mana itu? Apakah yang nggak pernah ikut taklim, ya, begitu punya anak harus nggak tahu taklim belas, gitu ya? Atau juga makanya di situ ada sebuah tulisan judulnya mereka yang berguguran di medan dakwah. Pernah baca itu? Ya. Jadi dulunya tatkala dia akhwat, belum punya suami, aktivis luar biasa. Begitu sudah punya suami, buyar semuanya. Jangan, suami harus punya peran di sini. Jangan buyarkan kegiatan istrinya. Kan banyak semacam itu. Banyak anggota. Hampir semuanya mungkin. Ya, jangan suami harus punya peran. Dalam arti kalau dulu istriku meraih pahala dengan kegiatan dakwahnya, maka sekarang aku juga ingin meraih pahala dengan kegiatan dakwah istriku. Jangan mengatakan punya prinsip kan yang lebih baik taat suami. Iya, itu lebih baik dari sisi istri. Dari sisi suami yang terbaik adalah memberikan medan dakwah bagi istrinya. Biarkan mereka itu berdakwah, gitu ya. Biarkan mereka itu berdakwah. Ya, kalau dia dengan dakwahnya kemudian ada misalkan akhwat yang lain mendapatkan hidayah, kan dia akan mendapatkan fadilah besar. Antara khairin fa'ilihi, istrinya dapat pahala, suaminya dapat pahala yang mengizinkan dia untuk dalam aktifnya, dalam kegiatan dakwahnya, asal tidak menghilangkan kewajibannya. Ya, kewajibannya selesai kemudian diizinkan, diantar dan seterusnya. Banyak habis punya suami, punya istri nggak kelihatan di majelis taklim, dia yang repot gitu, dia anak yang salim, merawat anak dan sebagainya, kan gitu ya. Udah alim kan? Udah alim. Oh? Udah alim kalau sudah suami istri. Iya, udah alim. Ayo. Jadi suatu saat ngalah suaminya ngomong, "Nih anakku." Antar, anak dipegang suami, istrinya ikut
istrinya suami itu ikut pengajian, anaknya kalau ngomong, bojone kalau ngomong, ya masing-masing juga punya hak, ya. Juga ada misalkan akhwat yang dulunya yang ngajar, sebenarnya ya ngajar, dia punya majelis taklim sendiri. Begitu punya suami langsung buyar majelis taklimnya. Ya hendaknya suami jangan berpikir seperti itu, ya jangan bersikap seperti itu. Dia izinkan, bahkan dia luangkan waktunya agar tetap istrinya punya majelis taklim. Bersikap bijak. Yang lain? Iya, Bapak. Dalam konteks ini saya sebagai suami sudah menutup ukuran saya sudah berusaha, misalnya anak-anak hanya ya sekali dalam melihat untuk belajar ya berusaha untuk belajar dengan bagus. Tapi anak-anak dia juga istri kok masih sifatnya gitu. Dia tahu apa yang saya lakukan, dia sangat respect dengan apa yang saya lakukan. Mereka semua respect. Cuma masalahnya misalnya itu masih sebelumnya tak tahu kalau bahasa kasarnya itu paksa. Jadi misalnya anak itu kecil, misalnya ada bapaknya, anak itu dia itu cuma kalau misalnya pas saya sudah berusaha. Jadi anak-anak sudah berusaha kita didik, tapi tampak kesalehannya kalau ada kita. Ya, mungkin kesimpulannya gitu pertanyaannya. Kalau ada kita tampak kesalehannya. Kalau kita keluar pergi kemudian kembali ke asalnya kan gitu. Ya. Maka di sini kita sebagai orang tua harus sabar, karena memang seperti itulah sifat daripada anak. Kan gitu ya. Anak memang perlu didikan terus, kita harus sabar, ya, memberikan contoh arahan, kemudian senantiasa mencari-cari. Apalagi kalau kita punya masalah semacam itu, ya jangan kita tinggalkan. Kita pergi jauh, senantiasa kita awasi dari luar. Apalagi sekarang sudah ada HP, kita telepon, gimana ditanya sudah sholat, sudah baca Quran, sudah belajar seperti itu. Jangan kita lepas, senantiasa dikontrol, ya dikontrol. Kemudian ada waktu di rumah untuk bertanya. Jadi ada waktu diluangkan waktu di rumah untuk bertanya. Dikumpulkan keluarga, istri, kemudian anak-anak ditanya. Tadi belajar apa? Di sekolah belajar apa? Di TPQ tadi belajar apa? Coba diulang lagi. Ditanya seperti itu. Kalau ditanya seperti itu nanti anak akan punya tanggung jawab. Oh, nanti di rumah ini nanti kalau ada bapak nanti ditanya. Kalau aku nggak bisa bagaimana kan gitu. Ya, jadi harus ada majelis kita dengan anak-anak. Jangan seperti banyak orang tua, anak-anaknya dilepas, pokoknya sekolah, nanti fikih, di omah bebas, nggak ada majelis di rumah, itu kontraproduktif. Karena apa? Yang paling banyak waktu anak itu di rumah bersama dengan kita orang tua, gitu ya. Kalau di sekolahan ya terbatas, di PPG juga terbatas seperti itu. Maka yang paling utama di sini ada kontrol kita. Kita tanya sampai di mana pendidikan anak kita. Kita tanya bacaan Qurannya gimana, kita tanya sholatnya bagaimana, seterusnya. Di rumah kita ada kontrol, ada majelis khusus, kita siapkan waktu, kita luangkan waktu benar-benar untuk anak kita. Misalkan habis sisa kita buka, ya semua duduk sini, sana suruh baca Quran, ya ibunya suruh baca Quran juga atau apa, ibunya suruh menerangkan, kemudian kita tanya, ada dialog semacam itu antara kita dengan mereka. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka akan punya tanggung sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.